سألت الله بينا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini tersebar di seluruh antara Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Di dalam kitabnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan bahwasanya beliau diminta oleh sang sultan. Sultan siapakah yang dimaksud di sini? Simak terus video berikut ini. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar wa yuhyina ala dhikr. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di makam Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Beliau merupakan ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah, dan menurut sejarah yang ada di Kesultanan Banjar, beliaulah sultan yang minta karangkan sebuah kitab kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang nantinya kitab itu diberi nama dengan Kitab Sabilal Muhtadin. Sultan Tahmidillah memerintah sekitar tahun 1778 sampai dengan 1808 Masehi di bumi Selamat Keraton. Gelar beliau Penembahan dalam Pagar, Penembahan Batuah, Pangeran Tahmid. Sultan Tahmidillah adalah Sultan ke-11 menggantikan ayah beliau yang bernama Sultan Tamjidillah. Beliau memulai memerintah tahun 1778 sampai dengan 1808 Masehi. Sultan Tahmidillah Sultan ke-11 kalau dihitung mulai dari Sultan Suryansah Kuyen Banjarmasin. Silsilah Sultan Tahmidillah ialah dari ayah beliau Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah Kuyen Banjarmasin, dari ibu Ratu Siti Mas binti Raja Mahmud. Adapun istri-istri Sultan Tahmidillah yaitu Ratu Syarifah Ratnasari, Ratu Aminah, Ratu Bagus. Adapun saudara-saudara Sultan Tahmidillah yaitu Pangeran Mangkudilaga atau Mangkubumi, Pangeran Mangkunegara, Ratu Kusumayuda, Pangeran Prabu Anom, Putri Sara, Pangeran Aisyah, Pangeran Toha atau mertua Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Pangeran Ibrahim. Adapun anak-anak Sultan Tahmidillah yaitu Sultan Sulaiman rahmatullah, Ratu Sepuh atau istri Sultan Abdurrahman Al-Khadri, Pangeran Muhammad, Pangeran Ismail, Pangeran Nata, Pangeran Daud, Ratu Ishak, Ratu Salamah, Ratu Airmas, Ratu Mahmud, Ratu Mahidin, Ratu Tapa, Ratu Panjang, Ratu Halimah, Ratu Qasim, Ratu Aminah. Dan di masa pemerintahan Sultan Tahmidillah, Kesultanan Banjar menjadi kembar, terjadi pada tahun 1761 sampai dengan 1787. Residen Belanda di Banjarmasin mengangkat Pangeran Wiranata bin Sultan Agung dengan gelar Sultan Tahmidullah II atau Sultan Sulaiman Sa'idillah atau Pangeran Wiranata sebagai pengganti Sultan Muhammad Aminullah. Pusat pemerintahannya Sungai Pangeran Banjarmasin. Dan di masa ketegangan inilah pada bulan Ramadan tahun 1168 Hijriah atau bulan Desember tahun 1772 Masehi, Tuan Besar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tiba di Martapura kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sultan Tahmidillah di Martapura, putra mahkota anak tertua Sultan Tamjidillah tahun 1776 Masehi, mengundang pembesar-pembesar kerajaan atau kesultanan
juga sesepuh-sesepuh kerajaan untuk membicarakan masalah kerajaan Banjar yang disandera oleh Residen Belanda di Banjarmasin yang dipimpin oleh Sultan Tahmidullah II yang diakui oleh Belanda. Di Martapura, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah berhasil menggalang kekuatan sesepuh-sesepuh kerajaan dan masyarakat Martapura untuk melawan pemerintahan Residen Belanda di Banjarmasin. Karena kebijakan-kebijakan Sultan Tahmidullah II menyengsarakan masyarakat Kesultanan Banjar, kerajaan digadaikan kepada Residen Belanda hingga menyengsarakan seluruh rakyat Banjar. Hasil musyawarah, Sultan Tahmidillah bersama sesepuh-sesepuh kerajaan, mufti-mufti kerajaan mendukung Sultan Tahmidillah untuk memberontak kepada Residen Belanda di Banjarmasin. Sultan Tahmidullah II dibantu kekuatan pasukan dari Belanda. Dalam pertempuran itu berhasil menangkap Pangeran Amir bin Sultan Muhammad Aminullah Putra Mahkota. Pangeran Amir itu hubungan dengan Sultan Tahmidullah II paman. Hubungan Pangeran Amir dengan Sultan Tahmidillah paman sekaligus mertua, karena istri Pangeran Amir, Ratu Salamah, anak Sultan Tahmidillah, dan Sultan Tahmidillah sepupu sekali dengan Sultan Muhammad Aminullah, ayah Pangeran Amir. Pangeran Amir tertangkap dan diasingkan ke Ceylon. Pertempuran mulai berkurang sejak tertangkapnya Pangeran Amir. Akan tetapi pemberontakan terus berlanjut terus-menerus sampai akhirnya pemerintah Residen Belanda di Sungai Pangeran Banjarmasin berunding dengan sesepuh-sesepuh Kesultanan Banjar di Martapura. Residen Belanda di Banjarmasin mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Sultan Tahmidullah II karena oleh rakyat Banjar khususnya di Martapura tidak senang dengan kepemimpinan Sultan Tahmidullah II. Hasil perundingan Residen Belanda di Banjarmasin dengan Sultan Tahmidillah di Martapura memutuskan pada tahun 1778 Masehi pemerintahan kembar. Sultan Tahmidullah II sebagai wakil pemerintah Residen Belanda diakui sebagai Sultan Banjar berkedudukan di Banjarmasin, sedangkan Sultan Tahmidillah sebagai Mangkubumi saja berkedudukan di Martapura. Sebagai taktik pemerintah Residen Belanda di Banjarmasin untuk meredam pemberontakan dari Martapura, maka Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah Putra Mahkota dijadikan Mangkubumi berkedudukan di Martapura. Akan tetapi oleh sesepuh-sesepuh kerajaan, mufti-mufti kerajaan dan masyarakat Martapura, Sultan Tahmidillah adalah sultan yang sah, bukan sebagai Mangkubumi. Pada tahun 1779 Masehi, Sultan Tahmidillah bertempat di Martapura mengumpulkan sesepuh-sesepuh kerabat Kesultanan Banjar dan mufti-mufti serta tetuha-tetuha kerajaan Banjar di Martapura untuk membicarakan masalah pemerintahan di Martapura. Pemerintahan di Martapura selama ini dipimpin oleh Sultan Tahmidillah. Kesultanan Banjar di Martapura mendapat kemajuan pesat, perdagangan menjadi maju sehingga pedagang-pedagang dari luar yang datang untuk membeli hasil bumi dan tambang-tambang dan lain-lainnya, khususnya pedagang dari Pulau Jawa, karena ada hubungan erat dengan istri Sultan Tahmidillah bernama Ratu Syarifah Ratnasari, berasal dari zuriat kerajaan Pajajaran. Suatu keberuntungan besar lagi bagi Sultan Tahmidillah di masa sedang dimulainya pemerintahan, berkembang di mana-mana, di semua bidang, terutama di bidang keagamaan khususnya. Seorang tuan guru besar, pembawa kedamaian untuk masyarakat Banjar di Martapura, Sultan Tahmidillah mendapat bimbingan langsung dan nasihat, sekaligus menjadi guru di bidang keagamaan di Kesultanan Banjar di Martapura, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sudah 7 tahun kembali ke Martapura setelah sekian lama berada di Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu. Pada suatu hari, Sultan Tahmidillah meminta kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk dibuatkan karangan kitab. Atas permintaan Sultan Tahmidillah ini, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan karangan kitab yang diberi nama Sabilal Muhtadin pada tahun 1779 Masehi untuk menyempurnakan hukum-hukum yang telah ada di Kesultanan Banjar. Perkembangan pendidikan agama Islam maju dengan pesat. Banyak santri-santri baik dari kalangan bangsawan, anak-anak raja bawahan, anak-anak pangeran, dan anak-anak utusan daerah-daerah dalam lingkup
wilayah Kesultanan Banjar yang belajar pendidikan agama Islam. Ini adalah makam Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Beliau diberi gelar dengan penembahan dalam pagar, dan menurut cerita yang ada di sejarah Kesultanan Banjar, berdasarkan wasiat beliau minta makamkan di sini, di tempat khalwat beliau, karena mendekati tempat beliau belajar dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan disinilah, di sekitar area sinilah tempat beliau dulunya sering beristirahat ketika selesai mengaji dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga beliau menulis wasiat agar beliau dimakamkan di tempat peristirahatan beliau, di tempat khalwat beliau. Sultan Tahmidillah sebagai Sultan Banjar, ia orang yang pertama sebagai murid Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ikut mengaji atau belajar di kampung dalam pagar. Sultan Tahmidillah mendirikan sebuah pondok di dalam pagar sebagai tempat Sultan beristirahat setelah belajar dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di tempat pondok tersebut oleh Sultan Tahmidillah dijadikan tempat khalwat. Adapun wasiat Sultan Tahmidillah kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: 1. Apabila ia wafat, agar dimakamkan di samping pondok tempat khalwatnya, karena rasa cintanya kepada gurunya dan selalu ingin dekat dengan gurunya, dan menyerahkan kota Martapura sebagai kota pendidikan agama Islam. 2. Bila ia wafat, meminta kepada anak-anaknya agar ia dimakamkan di kampung dalam pagar. Dan lagi wasiat Sultan Tahmidillah kepada anak cucunya agar menghormati gurunya dan keturunannya, dan juga tidak boleh menyakitinya zahir dan batinnya. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membalas wasiat Sultan Tahmidillah dengan mendoakan 7 turunan zuriat Sultan Tahmidillah berberkat dalam memimpin Kesultanan Banjar. Wasiat ini dikenal dengan sebutan wasiat Sultan Hijau. Di tahun 1804 Masehi, Sultan Tahmidillah memerintahkan Sultan Sulaiman rahmatullah untuk membangun pusat pemerintahan Kesultanan Banjar di daerah Karangintan untuk menghindari pertikaian dengan residen Belanda di Banjarmasin. Sebagai putra mahkota, Sultan Sulaiman rahmatullah melaksanakan perintah ayahnya tersebut. Sultan Tahmidillah menjadikan kota Martapura sebagai tempat kedamaian, perundingan, dan pusat pendidikan agama Islam. Akan tetapi oleh residen Belanda mau dikuasai, karena Sultan Tahmidillah tidak mau berunding dan tidak mau diikat dengan perjanjian-perjanjian untuk kepentingan residen Belanda. Pada tahun 1805, Sultan Tahmidillah sebagai Sultan Banjar menyerahkan Kesultanan Banjar kepada putra mahkotanya, yaitu Sultan Sulaiman rahmatullah, untuk melaksanakan roda pemerintahan di Kesultanan Banjar. Karena Sultan Tahmidillah merasa usianya terlalu tua, dan Sultan Tahmidillah ingin menutup usianya dengan tenang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selama pemerintahan Sultan Tahmidillah, pendidikan agama Islam ditingkatkan dan disebarluaskan sampai ke daerah dalam lingkup wilayah Kesultanan Banjar. Rakyat Banjar mulai makmur, penghasilan rakyat meningkat, sehingga rakyat sayang dengan sultannya dan patuh dengan segala perintah-perintahnya. Pemerintah residen Belanda di Banjarmasin dan Sultan Tahmidullah II yang diakui Belanda tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya. Rakyat Banjar senang dengan pemerintahan Sultan Tahmidillah di Martapura, karena masyarakat Martapura maju pesat di semua bidang. Sultan Tahmidillah II atau Sultan Sulaiman Saidillah, atau juga disebut dengan Pangeran Wiranata, wafat pada tahun 1801, dimakamkan di Banjarmasin. Sultan Tahmidillah dibantu sesepuh-sesepuh kerajaan, mufti-mufti kerajaan, dan gurunya mengatur taktik agar Kesultanan Banjar di Keraton Martapura tidak bisa diatur oleh Belanda, dengan nasihat-nasihat mufti dan guru-gurunya agar Martapura dijadikan pusat pendidikan dan perdagangan, sedangkan pemerintahan akan dipindahkan ke Karangintan, sehingga Martapura tidak ada lagi ketegangan dengan pihak residen Belanda di Banjarmasin. Sultan Tahmidillah memberikan sebuah kampung kepada gurunya, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang diberi nama Kampung Dalam Pagar sebagai pusat pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar. Sultan Tahmidillah mengawinkan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan salah seorang keponakan beliau yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tamjidillah. Pangeran Toha ini adik
dari Sultan Tahmidillah yang telah wafat, sehingga dalam perkawinan tersebut Sultan Tahmidillah lah yang menjadi wali nikah dari Ratu Aminah, karena ayah Ratu Aminah telah terlebih dahulu wafat. Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai Sultan Banjar menjalankan roda pemerintahan berpusat di Karangintan yang telah selesai dibangun oleh Sultan Sulaiman rahmatullah. Istana Kesultanan Banjar di Martapura sebagai kedudukan Mangkubumi Kesultanan Banjar, karena pada masa itu Sultan Tahmidillah ayah Sultan Sulaiman rahmatullah belum wafat. Sultan Tahmidillah menghabiskan waktunya diisi dengan memperdalam ilmu agama di kampung Dalam Pagar, sehingga yang dulunya Sultan Tahmidillah dikenal dengan sebutan Penembahan Batuah menjadi Penembahan Dalam Pagar, yang artinya orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Tahmidillah wafat pada tanggal 12 Rajab 1233 Hijriah atau 1808 Masehi, dimakamkan di kampung Dalam Pagar di samping tempat pondok khalwat beliau sewaktu berguru dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga kita dapat mengambil pelajaran sejarah ini, dan semoga datu-datu pendahulu kita mendapatkan keampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita anak cucunya mendapatkan berkat. Amin amin ya rabbal alamin.